Welcome back di Sepekan Terakhir. Apa kabar semua? Kembali berjumpa dengan saya Marvin Sulistyo di Sepekan Terakhir episode kali ini. Nah, langsung yang pertama ya, ini adalah kejadian yang membuat kita geleng-geleng kepala, yakni penganiayaan Ninoi Karundeng. Jadi awalnya, jagat media sosial ini dibuat heboh sekali selama beberapa pekan terakhir teman-teman. Di antaranya ya, muncul video penculikan Ninoi di tengah demonstrasi di sekitar Pejombongan, Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 30 September 2019. Nah, awalnya ini di video tersebut juga bisa kelihatan ya, bahwa wajah Ninoi ini terlihat nampak lebam di bagian sisi kepala dan juga di bagian pipi. Nah, di sini Ninoi dipaksa mengaku sebagai buzzer pasangan Jokowi Maruf. Ninoi pun dikatakan diancam akan dianiaya lebih parah jika jawaban tidak sesuai dengan keinginan pelaku. Ninoi ini melaporkan kejadian tersebut langsung ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut. Nah, penculikan dan penganiayaan itu terjadi di sebuah masjid di Bilangan Jakarta Pusat, di mana Ninoi ini mengaku diinterogasi banyak orang yang tidak dikenal. Dan itu pun juga Ninoi pulang diantar oleh mobil box dan motor milik Ninoi pun diketahui telah dirusak oleh pelaku. Ada ancaman serius yang dialamatkan kepada dirinya. Kedua ancaman itu disebut keluar dari seseorang yang berjuluk tanda kutip katanya Habib. Katanya demikian. Nah, Ninoi Karundeng ini mengaku diancam dipenggal dan orang yang berjuluk tanda kutip Habib tersebut lantas bertanya soal ambulans kepada rekannya. Pertanyaan mengenai ambulans ini juga kemudian merupakan ancaman kedua terhadap Ninoi, dan Ninoi menyebutkan bahwa ambulans untuk membawa jasadnya. Begitu polisi telah menetapkan 12 tersangka ya, dan sebagian besar tersangka ternyata diketahui dari pihak kepolisian melaporkan bahwa ini adalah simpatisan dari organisasi masyarakat persaudaraan alumni PA 212, dan salah satunya yang diinterogasi dan juga dirilis oleh dari pihak kepolisian menyatakan identitasnya merupakan Sekjen PA 212 Bernard Abdul Jabar. Ya, akan seperti apa tentunya kita akan ikuti juga bagaimana keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, karena kasus seperti itu sangat tidak diharapkan sekali, apalagi menimbulkan adanya kecemasan sosial. Setuju kan? Kabar duka yang menghampiri pasangan Irish Bella dan Amar Zoni yang telah kehilangan janin bayi kembar. Dan calon anak kembar Irish Bella dan Amar Zoni yang bernama Ayona Aisyah Bella Akbar dan Ayora Khadijah Bella Akbar meninggal dunia saat berusia 26 pekan atau 6 bulan. Jadi ini juga informasinya, Amar Zoni mengantarkan jenazah bayinya untuk dimakamkan di TPU Kalimulia 1 Depok, Jawa Barat pada Minggu malam pada tanggal 6 Oktober 2019. Dan Irish Bella sendiri tidak ikut memakamkan jenazah bayi kembarnya lantaran masih dalam kondisi lemah pasca operasi. Dan diperkirakan Irish juga baru bisa keluar dari rumah sakit 3 hari ke depan setelah pasca mengalami penyembuhan dari operasi tersebut. Dan memang dikatakan janin anak kembar Irish Bella meninggal di dalam kandungan akibat sorusio plasenta, atau ini disebut sebagai plasenta yang terlepas akibat hipertensi yang dialami. Karena kalau kita lihat lagi, plasenta ini teman-teman mempunyai fungsi krusial karena menghubungkan nutrisi dan darah dari ibu ke janin di dalam kandungan. Jadi peran dari plasenta itu sangat penting sekali untuk kesehatan janin. Nah, kemudian Dr. Gatot Abdul Razak, spesialis obstetri dan ginekologi spesialis feto maternal yang menangani kasus ini, mengungkapkan bahwa janin memang sudah mengalami pembengkakan, dan Irish Bella sendiri mengalami mirror syndrome yang merupakan kondisi yang sangat langka. Jadi kondisi mirror syndrome ini berawal dari kondisi bayi kembar yang mengalami kondisi twin-to-twin transfusion syndrome atau TTTS, teman-teman. Artinya pembuluh darah dua janin kembar ini berhubungan sehingga salah satu janin memberi darah kepada janin lainnya. Begitu. Memang kasus ini termasuk kasus yang langka, tapi kita harapkan juga tentunya di sini semua, Anda juga warganet juga, untuk bersama-sama memberikan semangat, tentunya semangat secara moral juga kepada pasangan dari Irish Bella dan juga Amar Zoni. Semoga diberikan kesabaran juga dan juga ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, kali ini yang menjadi sorotan dari warga internasional ya, apa kalau bukan film Joker? Gimana, udah nonton belum di sini? Nah, film Joker ini ternyata dirilis di dunia pada tanggal 2 Oktober 2019, yang ternyata film Joker ini menuai banyak sekali kontroversi, teman-teman. Ratingnya ini adalah R atau memang restricted, sangat terlarang untuk bunuh diri. Karena dia mengatakan karena ia saking menjiwai perannya sebagai seorang Joker. Nah, ternyata
acting dari Joaquin Phoenix ini dikatakan hampir menyerupai ataupun dikatakan sama ekspresinya tetapi berbeda dibandingkan dengan Heath Ledger. Jadi sama tapi berbeda. Jadi dikatakan tuh ada satu sosok baru di Joker ini yang digambarkan oleh Joaquin. Beberapa mengatakan kalau film Joker ini terlalu menakutkan karena mempromosikan kekerasan, sementara yang lain ada menyebutkan juga kalau film Joker ini jelas memiliki penggambaran yang sangat baik. Nah, kembali lagi nih, yang kemudian menjadi perhatian dari warga di Amerika Serikat, teman-teman. Karena awalnya, kalau kita ingat ada tragedi beberapa tahun lalu, yaitu pemutaran film Dark Knight, yang kemudian di salah satu teater akhirnya ada tragedi penembakan massal di dalam satu gedung bioskop. Itu yang kemudian dikhawatirkan oleh pihak kepolisian dan pihak keamanan. Ini akan tanda kutip berpotensi bisa terjadi sehingga kemudian beberapa teater ataupun bioskop yang ada di Amerika Serikat kemudian disediakan penjagaan yang sangat banyak ataupun masif juga. Bahkan polisi pun juga berjaga setiap kali pemutaran film tersebut yang dikhawatirkan ini bisa meninggalkan mental depression pasca menyaksikan film tersebut. Yuk nonton langsung sekarang sebelum di take down dari bioskop. Oke, itu tadi adalah 3 trending topik yang mewarnai pemberitaan secara nasional, internasional, dan juga sorotan di media sosial. Seperti biasa, kami akan selalu hadir di setiap jam 5 sore hari Jumat setiap minggunya. Tentunya dengan informasi yang bisa menjadi referensi kalian semua untuk menghabiskan akhir pekan kalian semuanya. See you next week.